Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu syarafil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Pak episode ini hanya sampai mana? Kesuilah. Malam barawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaulahu sallallahu Lahan aku dan maqami Qur'an Allah. Dan ketika meriwayatkan Anas bin Malik akan sabda Rasulullah SAW, Lahan aku dan maqami Qur'an Allah Ta'ala min qadwatin ila tuli syamsi. Sungguh saya duduk bersama kaum yang zikir kepada Allah Ta'ala dari mulai pagi sampai terbit atau subuh, dari sampai terbit matahari dulu. Ahabu ilayya, lebih saya sukai min an a'tiko arba'a riqabin, daripada saya memerdekakan 4 budak. Qala, maka berkata perawi ini, si rawi faltafata ila Yazid ar-Raqashi, maka Anas bin Malik menoleh kepada Yazid ar-Raqashi dan Ziyad an-Numairi. Waqala, dan berkata, lam takun majalisukum mitra majalisikum hadhihi. Tidak ada majelis-majelis zikir ketika itu seperti majelis kalian ini, yang usuhadukum wa yakhubu ala sabi, berkisah seorang dari kalian dan berkhutbah kepada murid-murid atau teman-teman yang ada di majelis, wa yasrudul hadis, dan dia memaparkan hadis sardan dengan satu pemaparan atau merinci hadis dengan satu perincian. Ini maupun dan akudu pada zikrul iman. Hanya saja dulu kami di zaman Nabi duduk dan mengingat-ingat tentang iman. Natadabbarul Quran, dan kami mentadabburi Al-Quran. Natafaqahu fiddin, kami bertafaqquh dalam agama. Wa na'uddu ni'amallahi alaina, dan kami menghitung-hitung nikmat Allah atas kami. Sama tadabbur Quran ada ni'am tafaqquhan, maka sama Anas bin Malik menamakan tadabbur Quran dan menghitung nikmat sebagai tafaqquh fiddin. Padahal bukan termasuk bahas fikih sholat, fikih. Dan tapi beliau mengatakan tadabbur Quran, menghitung-hitung tafaqquh nikmat Allah. Tafaqquh nikmat Allah termasuk tafaqquh fiddin. Maka kami duduk di situ yang mengingat-ingat akan keimanan. Mengingat-ingat akan keimanan. Itu yang disinggung di Bukhari, hadis mu'allaqnya dalam Kitabul Iman, ya, dari perkataan sebagian sahabat dan tabi'in kepada sesama mereka, al-bina najlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita beriman pada Allah sesaat ini, mengingat-ingat tentang keimanan kita kepada Allah, mudzakarah tentang untuk yang memperkuat keimanan kita kepada Allah. Maka tafaqquh fiddin di situ termasuk adalah majelis yang di situ bisa bertambah duduk, atau setelah duduk dari majelis itu bisa bertambah keimanan kita. Maka Rasulullah la yaqul abdu kullal fiqhi atayamkutan nas. Tidak faqih seorang hamba dengan segenap fikih yang paham, tidak memahami seorang hamba akan agamanya dengan segenap semua kepahaman, kata yang kutanasa bidatillah, sampai dia membenci orang dalam zat Allah, yakni karena Allah. Wa tayyarul Qur'ani wujuhan katsira, dan hingga dia memandang kepada Al-Qur'an, memandang bagi Quran dari akan wujuh katsira, akan sisi-sisi penafsiran yang banyak. Karena kita tahu ilmu fikih itu tidak melahirkan rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu tidak mungkin lahir dari sekedar belajar, baik itu bunyi, jual beli, yang menyewa, tidak mungkin melahirkan. Maka yang maksud fikih di sini adalah ya itu tadi termasuk ilmu hati, bukan hanya ilmu sekedar. Itu zaman sahabat begitu, pengertian fikih ini kan
ceritanya kan beliau Imam Ghazali sedang menceritakan penyimpangan istilah fikih di zaman sekarang dibanding dengan fikih di zaman sahabat. Yang zaman sekarang cenderung fikih itu orang yang menghafal fatwa, menghafal syarat rukun ini dan sebagainya itu dikatakan fikih. Meskipun dia dalam hatinya, ilmu hatinya dia tidak menguasai itu tidak ada apa-apa dalam kalbunya, tidak berpengaruh pada kalbunya. Maka itu tetap disebut fikih. Dalam zaman sahabat itu yang sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat ini tadi. Kemudian fikih tadi zaman sahabat. Berwaya itu mampu pada berdada juga diriwayatkan, ya, diriwayatkan juga oleh Abu Darda, ya, secara mauquf hadisnya atas Abu Darda maqaulihi, ini hadis tadi juga diriwayatkan mauquf oleh Abu Darda pada dirinya, pada Abu Darda, tidak diangkat ke Rasulullah. Maqauli bersama dengan perkataan daripada Abu Darda berkata dari Rasulullah SAW, "Tsumma yuqbil ala nafsihi fa yakunu laha ashadda maqtan." Kemudian orang itu yang yafqah tadi tidak bisa faqih, seorang hamba sampai dia membenci manusia karena Allah. Kemudian dia menghadap kepada nafsunya sehingga menjadi si abad tadi lah kepada nafsunya paling kerasnya kebencian itu kepada nafsunya. Karena nafsu selalu mengajak kepada kemaksiatan, ammaratun bisu. Maka sebagai bentuk kebencian karena Allah, maka yang paling dia benci adalah nafsunya. Sebelum orang lain, sebelum ahli maksiat, dia benci nafsunya. Sehingga dikatakan dalam hadis, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung pertama kali dari keburukan nafsu kita. Wa man ya'udzuka min syarri nafsi, baru wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min aziyati. Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku, baru dari keburukan seluruh makhlukku. Jadi sebelum berlindung dari keburukan seluruh makhluk, berlindung dulu dari keburukan nafsunya. Karena paling, kata Rasulullah, ada nafsu kalati baina jambai. Paling sengitnya musuhmu ada ika. Paling sengitnya musuhmu adalah nafsumu yang berada di antara dua sisi tubuhmu. Itu musuh yang paling sengit. Di situ ya. Allah alam bisawab. Hampir 8 menit. Lumayan. Mungkin saya pengen buka ithaf. Jadi ada berapa faedah. Nah sekarang di Sidoarjo kan, nah saya dampingi dengan buku ithaf caranya Ihya. Sehingga mau coy ithaf yang kedawat. Jadi saya langsung aja saya ambil berapa yang perlu, karena ithaf itu kebanyakan karena beliau Az-Zabidi itu ahli hadis. Jadi beliau riwayat hadis itu beliau jelaskan dari ini jalur ini. Itu kan galengan tuh orang yang nggak nekuni hadis. Kalau aku mau coba jalur ini, ya orang yang lali, saya kira apa jalur periwayatan. Jadi saya ambil cuma faedah-faedahnya dari ithaf. Ya.